Melalui foto dan video amatir dari TKW yang sedang sakit bernama Siti Mariam, diketahui bahwa warga asal Dusun Siraan, Desa Tisno Gambar, Kecamatan Bangsalsari ini mengalami pembengkakan di bagian kaki. TKW ini berangkat sekitar tahun 2015 lalu melalui jalur tekong atau tidak resmi. Terkait hal ini, pihak keluarga sudah memberitahu Kades dan Sekdes Tisno Gambar Bangsalsari, namun belum memperoleh kabar yang memuaskan. Keluarga juga meminta bantuan kepada Suharyati, anggota DPRD Jember fraksi Gerindra, karena pihak rumah sakit meminta biaya pengobatan sebesar 30 juta rupiah dan klaim majikan juga sekitar 30 juta rupiah, sehingga dana yang harus disediakan adalah sekitar 60 juta rupiah. Suharyati berharap kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jalur ilegal saat ingin bekerja ke luar negeri. Ya, semoga aja bantuan kami ini dan teman-teman yang terkait itu mudah-mudahan bisa terlaksana dan insya Allah kita harapkan free, mungkin tanpa biaya. Ya pastilah kalau ilegal itu kan ya ini risikonya. Kalau resmi legal itu ya insya Allah karena legal di pemerintah ya otomatis lah ada satu hal pemerintah yang tanggung jawab. Ya. Makanya ini kemarin sempat nantinya juga sosialisasi, mungkin tadi juga keluarga juga saya himbau supaya ketok aturan jangan sampai terjadi hal seperti ini karena sangat merugikan dan ya juga merugikan semua. Makanya sebetulnya tidak sulit lah kalau mereka itu datang ke secara resmi di Disnaker, tapi tanda kutip lagi-lagi ya cukong-cukong itu lah yang memaksa, saya kira begitu. Mengiming-imingi dengan segala janji itu, ternyata kalau sudah begini lepas mereka itu. Dari Tisno Gambar Bangsalsari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Kondisi muara Sungai Bedadung yang penuh sampah ini sangat mengganggu aktivitas nelayan. Tumpukan bambu, kayu, dan plastik ini terbawa banjir dari hulu dan sepanjang Sungai Bedadung yang selalu terjadi setiap musim hujan. Bahkan, tumpukan material juga memenuhi sepanjang bibir pantai Pancer Puger. Wasis selaku anggota Pokmas Puger Kulon mengaku sering melakukan kerja bakti bersih-bersih pantai bersama Pokmas lain dan sejumlah unsur relawan. Namun keterbatasan peralatan dan akomodasi membuat para relawan sering kewalahan. Bukan musim gini ya tinggal sampah-sampah aja itu yang dari Jember. Dari Jember itu juga pengaruh juga Pak, menghindar nanti kalau kena kipas itu kan tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Iya, ada. Selain itu dampak ke wisata ini gimana? Kalau dampaknya ke wisata ya banyak dampaknya pengunjung itu Pak, ngeluh semua Pak, kok banyak sampah padahal di sini sering dibersih sama-sama Pokmas ini Pak. Itu cuma sampah yang dari atas sering turun ke sini Pak. Ya. Ini menjadi tumpuk di sini Pak ya. Iya, Pak. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Inilah gerai pasar murah Perumbulok Jember yang ada di kawasan Jalan Nusantara Jember. Pasar murah ini menjual aneka kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, tepung, dan gula. Untuk harganya, Bulog menjual di bawah pasar. Seperti beras medium dijual dengan harga Rp8.300 per kilogram. Sementara di pasar berkisar Rp8.400. Sedangkan minyak goreng dijual Rp12.500 per kilogram dan di pasar mencapai Rp13.500. Gula pasir dijual Rp13.500 per kilogram, di pasar mencapai Rp14.500. Sedangkan tepung terigu dijual hanya Rp10.000 per kilogram, sementara di pasar mencapai Rp11.500 per kilogramnya. Sementara itu menurut Ahmad Mustari, Kepala Perumbulok Jember, selain untuk menekan kenaikan harga saat Nataru, kegiatan pasar murah ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sembako dengan harga terjangkau. Mudah-mudahan program ini terus berjalan supaya kita bisa membantu kepada masyarakat, masyarakat lemah ya. Jadi harga-harga tentunya kita masih bisa membantu, artinya masyarakat bisa terjangkau untuk membelinya. Gitu. Pak, yang dijual itemnya apa? Jadi kita untuk Bulog kebetulan ini ada beras itu juga ada berbagai macam. Itu ada premium, itu ada premium yang ada tingkatan-tingkatan.
ada premium, ada medium. Nah di situ ada kita jual juga, di samping itu juga ada gula, ada minyak goreng, ada tepung terigu kan gitu, sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu rumah tangga. Target untuk Nataru ini barangkali apa Pak? Oh tentu kita lakukan langkah-langkah ini untuk bisa membantu kepada masyarakat supaya bisa harga juga, supaya di masyarakat tidak terlalu melambung tinggi untuk persiapan ini. Dari Jember, DK Aji, Jember 1 TV, melaporkan. Panen raya jagung hibrida ini dilakukan oleh kelompok Tani Makmur Desa Dukuh Dempok Wuluhan bersama KTNA Jember, yang juga dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember, Kepala Bulog Jember, beserta Muspika Wuluhan. Namun petani sangat mengeluhkan anjloknya harga jagung yang menyentuh angka Rp1.800 per kilogram untuk jagung gelondongan dan Rp3.800 per kilogram untuk jagung pipil. Kualitas mutu jagungnya sendiri seperti apa Pak? Ya lumayan. Lumayan. Kalau faktor cuaca ini seperti ini pengaruh nggak untuk proses pengeringan? Kalau ya ada pengaruhnya sedikit tapi. Kalau harapan petani itu, kalau petani itu nggak mau rugi, jadi kerja itu minta hasil yang sesuai ya, Dengan anjloknya harga jagung yang cukup drastis ini, para petani semakin merana, apalagi pupuk dibutuhkan semakin sulit didapatkan. Sehingga biaya produksi yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Padahal pemerintah mendorong program ketahanan pangan. Jember ini untuk jagung memang surplus ya, kurang lebih sekitar 200.000 ton. Namun ada namunnya, ini masalah harga. Nah ini harga belum bisa istilahnya diharapkan petani belum bisa tercapai itu yang ada. Tapi saya yakin kalau panennya meningkat lebih 1 hektarnya, saya yakin ya itu bisa sedikit mencukupi walaupun harga sekarang masih jagung sudah mulai membaik lagi. Kemarin sudah turun, sekarang sudah membaik lagi. memuaskan dikarenakan sudah kita jalankan ubinan. Ubinan kita keluar yaitu 13,29. Jadi kalau kita hitung per hektarnya itu bisa jatuh sekitar 20 ton per hektar. Dan ini menggunakan yang namanya pupuk non subsidi dengan pupuk yaitu NPK, pelangi 2 kintal, urea juga 2 kintal, lalu juga kita ada yang formula untuk organik. Contoh kita ada, jadi tidak lepas dengan organik. Organik kita yaitu kita mempunyai yang namanya PGBR. Nah itu kita juga maksimalkan. Jadi OSP-nya kita memakai juga yang namanya PGBR itu kita 20 kilo per hektar. Sedangkan kita juga bekerjasama dengan BIS Natural, yaitu namanya Probat Nano. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Menanggapi ambruknya gedung sekolah beberapa waktu lalu, Ketua PGRI mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Apalagi saat ini cuaca di Jember cukup ekstrim dan tidak bisa diprediksi. Supriyono, Ketua PGRI Jember, mengapresiasi langkah awal Pemkab Jember yang sudah memberikan tambahan anggaran untuk infrastruktur. Namun ia menyarankan alangkah baiknya anggaran tersebut digunakan untuk penanganan kerusakan di sekolah. Sehingga dalam perbaikan seperti gedung sekolah ambruk tidak lagi memakan waktu lama. Artinya, jika ada kejadian secara tiba-tiba, anggaran tersebut langsung bisa digunakan tanpa harus menunggu panjangnya proses rapat penyusunan hingga penetapan PAK atau APBD di tahun berikutnya. Jika dimungkinkan APBD itu dicadangkan untuk hal-hal yang darurat ya, untuk hal yang roboh. Kalau roboh ini ya bencana, kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena bencana ini ya karena bencana alam, tapi paling tidak berpikir antisipasi itu juga penting gitu ya, sehingga pada saat ada kejadian-kejadian seperti itu penanganannya lebih cepat, tidak menunggu APBD tahun berikut gitu ya, karena kalau sudah begini saya yakin pasti ada terganggu itu proses belajar mengajar di sekolah, pasti terganggu itu. Dan saya yakin kalau misalnya jumlah muridnya itu cukup banyak, ini kita khawatir anak-anak ini
bisa kehilangan masa belajarnya, dan ini juga bahaya dan kasihan gitu. Makanya ini yang perlu dicermati oleh kita bersama, tentunya pemerintah kabupaten yang punya tanggung jawab pendidikan untuk SD, SMP, dan TK. Ini adalah bagian dari hal yang harus dikelola sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Suasana di alun-alun Jember sedikit berbeda. Para pasien ODGJ UPTD Liposos Jember terlihat mendatangi alun-alun untuk nobar Piala Dunia Qatar 2022. Dengan didampingi oleh para petugas, para pasien diajak berkeliling alun-alun sambil dimanjakan dengan berbelanja jajan di beberapa stan UMKM. Usai berbelanja sambil menikmati jajanan, menonton pertunjukan hiburan musik, mereka duduk berkumpul dengan warga bersama-sama menunggu pertandingan Piala Dunia. Hal ini merupakan salah satu upaya petugas Liposos dalam memperlakukan mereka layaknya orang normal pada umumnya, serta merelaksasikan mental mereka agar tidak jenuh. Kita mengajak saudara-saudara kita yang ODGJ yang sudah mandiri untuk melaksanakan relaksasi dia bisa menikmati sama dengan yang lainnya, masyarakat pada umumnya, nonton bola, kemudian belanja di UMKM, bercengkrama dengan masyarakat yang lain, dan saya berharap bahwa mereka dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Jember secara umum. Harapannya akan bisa memulihkan pola pikir yang bersangkutan, mental yang bersangkutan. Harapannya nantinya kita juga bisa mengembalikan mereka kepada kehidupan yang normal. Bukan hal mudah bagi para petugas memujuk para pasien dalam kegiatan kali ini. Petugas cukup kesulitan dalam merayu beberapa pasien, sebab ada beberapa pasien yang sangat sulit untuk dirayu. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.